Pasti kalian pernah lah ya ditanyain atau kalian yang bertanya ya, duluan ayam atau telur? Nah, ini pertanyaan yang sangat filosofis nih. Dan baru-baru ini ada sebuah kejadian di mana ada seseorang yang ditanya duluan ayam apa telur? Tapi ternyata tebak-tebakan tersebut adalah tebak-tebakan berhadiah maut. Nah, itulah salah satu kasus yang akan aku ceritain di video kali ini. Bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah 3 berita kasus terbaru yang menggemparkan Indonesia. Seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melakukan pembunuhan kepada seorang supir ojol hingga meninggal di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diketahui pelaku yang diduga ODGJ ini bernama Lakudo yang berumur 31 tahun. Lakudo diketahui pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau RSJ di kota Kendari karena berstatus sebagai ODGJ. Sementara korban diketahui bernama Karmin. Dia adalah seorang sopir ojol yang tinggal di Jalan Usaha Tani RT 7 RW 2 Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari. Kejadian ODGJ bacok supir ojol ini terjadi di Jalan Dr. Sutomo, Puuwatu Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Juli 2024. Nah, kejadian tersebut itu bermula ketika pelaku yang diduga sebagai ODGJ ini dirinya hendak melakukan pemeriksaan di RSJ Kendari. Nah, ketika itu belum diketahui secara pasti pelaku ini saat ingin melakukan pemeriksaan dia sendiri atau bersama temannya. Pertemuan pelaku dengan korban ini terjadi di Pelabuhan Nusantara Kendari. Saat itu, korban disewa untuk mengantarkan pelaku ke RSJ Kendari. Ada seorang saksi yang berinisial SM sempat bertemu dengan korban di Pelabuhan Kendari pada Rabu subuh. Nah, SM ini sempat bertemu korban kembali saat hendak pulang. Ketika itu, ia bertemu korban di dekat RSJ Kendari. Dan di saat itulah, SM ini sudah melihat bahwa korban sudah dianiaya oleh ODGJ itu menggunakan parang. Kemudian SM berinisiatif untuk mendekati pelaku. Dirinya ketika itu berusaha untuk menangkap pelaku dari belakang, tetapi pelaku ini masih sempat untuk melawan. Ada saksi lain yang bernama Andi. Saat itu dirinya sedang berada di lokasi kejadian dan dirinya juga membenarkan bahwa pelaku ini adalah seorang ODGJ. Proses penangkapan pelaku ini itu berjalan sangat dramatis. Awalnya warga ini sempat tidak berani untuk mendekati pelaku karena melihat pelaku sudah membacok-bacok korban menggunakan parang. Nah, kemudian ada seorang saksi mata yang memberanikan diri untuk bergulat dengannya. Dan pada akhirnya, saksi tersebut berhasil mengamankan pelaku dan juga mengamankan parang. Nah, karena melihat pelaku tanpa senjata, warga yang lain mulai berdatangan dan mengurubungi pelaku. Tak hanya itu, pelaku yang diduga ODGJ ini juga sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Warga pun akhirnya mengikat pelaku dengan tali dan kemudian memanggil polisi. Kepala Pelayanan Medik RSJ Kendari, Dr. Murniati Alwi, membuka suara terkait status pelaku. Dirinya membenarkan bahwa pelaku ini memang sempat dirawat di rumah sakit jiwa di Kendari. Meskipun demikian, pihak RSJ belum bisa memastikan kondisi kejiwaan pelaku saat menganiaya korban. Sebagai informasi tambahan, korban sudah dibawa ke Kabupaten Muna untuk dimakamkan. Jenazah Karmin tiba di rumah duka, tepatnya di Kecamatan Duruka pada Rabu 24 Juli 2024, tepatnya jam 4 sore. Oleh karena itu, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Karena mengingat pelaku ini diduga memiliki gangguan jiwa yang akan berpengaruh pada proses jalannya hukum nanti. Banyak pihak yang berharap adanya langkah tegas untuk ODGJ tersebut yang melakukan pembunuhan keji seperti ini. Karena akhir-akhir ini banyak sekali ODGJ yang melakukan tindak pidana dan membuat warga geram. Semoga almarhum korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Warga Kota Sleman dihebohkan dengan adanya pembunuhan oleh anak kepada ayah kandungnya. Pelaku adalah seorang pria berinisial FPN yang berumur 22 tahun. Sementara korban berinisial S yang berumur 66 tahun. Dirinya adalah seorang purnawirawan polisi. Keduanya ini tinggal satu rumah di Dusun Yapah, Kecamatan Ngaglik, Kota Sleman, Yogyakarta. Kasus ini terungkap
karena ada anak korban lainnya yang berinisial HAR yang berumur 35 tahun mendatangi rumah korban pada Senin 22 Juli 2024 sekitar pukul 9 malam. Untuk diketahui ya, HAR ini itu sudah tidak tinggal serumah dengan ayahnya dan karena itu dirinya ingin menjenguk ayahnya. Saat tiba di rumahnya, HAR ini itu sempat curiga karena lampu rumah itu terlihat padam. Tidak hanya itu, pintu rumah utama juga dikunci. Ketika itu, HAR berupaya untuk memanggil penghuni rumah, namun tidak ada jawaban. Dirinya kemudian nekat memasuki rumah melalui jendela. Nah, setelah masuk, dirinya langsung mencari keberadaan ayahnya. Namun, dirinya terkejut ketika melihat ayahnya terkapar tak berdaya bersimbah di bawah ranjang tidur. Pelaku yang berinisial FPN ini yang sedari tadi berada di rumah langsung menyerang kakaknya karena ketakutan. FPN ini sempat memukuli HR menggunakan palu. Beruntung, HR berhasil melawan dan meringkus adiknya. Korban diketahui tinggal serumah dengan pelaku berinisial FPN dan juga adiknya berinisial D yang berumur 23 tahun. Kepolisian mendapatkan informasi jika pelaku ini adalah mantan pasien rumah sakit jiwa. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit jiwa di Grahasia, Pakem. Untuk saat ini, polisi masih memeriksa kejiwaan pelaku dan menunggu hasil observasi dari ahli kejiwaan. Belakangan terungkap, motif pelaku tega menghabisi ayahnya sendiri itu karena merasa sakit hati. Pelaku awalnya meminta untuk dibelikan PlayStation, namun tidak digubris oleh ayahnya. Nah, di sisi lain, pelaku yang berstatus sebagai pengangguran meminta korban untuk dicarikan pekerjaan. Namun, lagi-lagi korban tidak mampu memenuhi permintaan anak ketiganya itu. Lantaran ayahnya saat itu tahu kondisi kejiwaan pelaku. Nah, lalu kemarahan pelaku ini memuncak dan menghabisi ayahnya menggunakan palu hingga tewas. Setelah diamankan oleh pihak yang berwajib, kepolisian sempat mengalami kesulitan untuk memintai keterangan pelaku, lantaran pelaku ini sulit untuk diajak berkomunikasi. Terungkap fakta lain bahwa selama ini pelaku itu mengalami depresi. Kepala Dukuh Yapah Sleman yang bernama Joni Pranata membeberkan sosok pelaku. Dirinya membeberkan jika pelaku ini itu sangat pendiam dan jarang bergaul dengan warga. Semoga korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ayam, telur, dan miras. Nah, di kasus ketiga kali ini itu sangat benar-benar plot twist banget menurut aku. Karena apa? Yuk kita bahas. Malang benar nasib Kadir, seorang pria berumur 47 tahun. Ia tak menyangka hanya masalah lebih dulu ayam atau telur, dirinya harus merenggang nyawa. Kejadian menggemparkan ini terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Juli 2024 waktu petang. Kejadian naas ini bermula ketika korban mendatangi pelaku yang berinisial DR untuk membayar hutang. Nah, setelah hutang ini lunas, kemudian mereka berdua ini lanjutlah untuk pesta miras. Nah, dengan kondisi setengah sadar, keduanya ini nekat untuk main tebak-tebakan. Namanya juga orang mabuk ya. Ada saja pertanyaan dan jawaban yang ngelantur. Hingga tibalah jatah korban untuk menjawab pertanyaan paling sulit di dunia. Duluan ayam atau telur? Nah, waktu itu korban yang kesulitan untuk menjawab akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang. Tetapi kepulangan korban inilah yang membuat pelaku emosi. Bagi pelaku, pertanyaan yang filosofis itu harus ada jawaban meskipun harus ada nyawa yang melayang. Pelaku lalu pergi mengambil badik di rumahnya lalu mengejar korban. Sampailah tiba di depan gereja, pelaku langsung menusuk korban sebanyak 15 kali. Tentu dengan tusukan sebanyak itu, korban terkapar tidak berdaya bersimbah darah. Nah, pelaku baru berhenti melakukan perbuatan kejinya tersebut ketika para warga berdatangan. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Sementara pelaku berhasil diringkus oleh kepolisian dengan bukti barbuk berupa badik. Untuk saat ini,
Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tengkuno. Sementara itu, korban yang bernama Kadir dimakamkan di pemakaman umum warga pada Kamis siang 25 Juli 2024. Kayaknya mulai saat ini kalau ada orang yang tanya duluan ayam atau telur, kayaknya harus diikat lah orang itu. Kita takut kalau tiba-tiba dia bunuh kita. Dan itulah 3 kasus terbaru yang menggemparkan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.